وصلى الله على سيدنا محمد سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم نويت التعلم والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والهداية إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وجواده سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabi'al syadi wa daraji ya Rasulullah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadli wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wassahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haji Aziza, Ustazah Khadijah Ahmad, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji subuh khusus bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul, duduk, hadir, istiqomah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian daripada kitab Ubudul Ijen fi Bayani Huquqiz Zawjain, yang semoga dengan duduk hadirnya kita di majelis ini menjadi sebab Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Dan juga semoga dengan sebab kita duduk hadir di sini, ibadah puasa kita mulai dari awal sampai saat ini, begitupun salat subuh berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah 1 minggu kita melewati dan mengarungi daripada bulan suci Ramadan. Tanpa terasa sudah 1 minggu, besok tahu-tahu udah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu selesai Ramadannya. Itu Lebaran. Dan semoga bulan suci Ramadan kita pada tahun ini
menjadi Ramadan yang terbaik sehingga menghasilkan pahala yang tinggi dan juga ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung melanjutkan daripada kajian Uqudul Lijan fi bayani huquqi zawjat sampai kepada al-faslul awal fi bayani huquqi zawjah al-wajibah 'ala az-zawj. Bagian pertama menjelaskan tentang haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami sampai kepada wa'an Sayyidina Abdullah ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam annahu qala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mas'ulun fi an ra'iyatihi al khadim ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini hadis riwayatnya daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, salah satu yang punya nama Abdullah, yang ahli dalam bidang ilmu agama. Ada 4 nama Abdullah yang paling menonjol dan paling terlihat nampak kedalaman ilmunya. Salah satunya adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, masih muda orangnya. Begitu. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah bertanggung jawab, menjaga amanah, bertanggung jawab, harus bertanggung jawab untuk melestarikan, menjaga, mensejahterakan, memberikan kemaslahatan terhadap apa yang diamanahkan. Dituntut untuk berlaku adil. Ustaz, ini dia mau adu kemana tadi nih kalau dia tidak hafal, janda semua. Iya. Kalau lakinya Kan ada anaknya, ada anaknya, ngajarin namanya anaknya, ngajarin namanya cucunya. Memang nggak bisa ngajarin orang, ngajarin anaknya dan ngomelin anaknya. Biar tanggung jawab, biar ini segala macamnya, begitu. Jadi apa namanya, diminta, dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kemaslahatannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan apa dituntut, akan dituntut, ditanyai nanti terhadap apa namanya mas'ulnya, akan dituntut an ra'iyatihi, terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Di akhirat dituntut, kalau dia adil, kalau dia sesuai menjalankan amanahnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi rinci, Nabi lebih tegesin lagi agar perhatian lebih diutamakan lagi. Secara umum semuanya bertanggung jawab dengan apa yang ada di bawah kekuasaannya. Fal imamu, seorang imam, pemimpin atau wakil daripada pemimpin, dia memiliki apa namanya tanggung jawab, dan tanggung jawabnya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Haknya apakah dipenuhi, kemudian kewajibannya apakah dilaksanakan. Terus pemimpin, warrajul, begitupun suami. Suami akan dimintakan pertanggungjawabannya terhadap
apa-apa yang ada di bawah tanggung jawabnya, istrinya, anak-anaknya, begitu, dan selainnya, cucunya, bertanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika dia memenuhi tanggung jawabnya seperti apa ya? Pakaian, kemudian nafkahnya, kemudian baiknya berhubungan dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya, maka dia telah memenuhi kewajibannya, akan mendapatkan pahala yang tinggi. Begitupun kata Nabi, wal mar'atu mas'ura'iyatun, perempuan juga bertanggung jawab fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Dengan apa? Diatur rumahnya, diatur kehidupannya, kemudian menasehati kepada suaminya manakala ada hal yang salah, dan menyayangi kepada dirinya, menyayangi kepada hartanya, menyayangi kepada anak-anaknya, dididik. Ini adalah tanggung jawabnya seorang ibu, seorang istri, dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijalanin atau enggak? Wal khadim, pembantu, ra'in fi mali sayyidihi, akan dimintai pertanggungjawabannya pada harta tuannya. Ini merem aja nih orang paling depan, merem lagi. Dia jaga harta tuannya, dia jaga harta bosnya. Jangan dicuri, jangan disia-siakan, jangan diabaikan, jangan teledor. Akan dimintai juga pertanggungjawabnya pembantu terhadap harta tuannya, harta bosnya. Kemudian fakullukum, kata Nabi SAW, setiap kalian itu adalah memiliki tanggung jawab terhadap diri kalian. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap apa yang ada di bawah tanggung jawabmu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya dia hidup sendirian, tadi disebut pemimpin, disebut istri, disebut suami, disebut pembantu. Kan banyak orang-orang yang enggak termasuk suami, enggak termasuk istri, enggak termasuk pemimpin, rakyat jelata yang enggak punya istri, rakyat jelata yang enggak punya suami, dan enggak termasuk dia, enggak termasuk istri, enggak termasuk suami, perjaka atau anak gadis, begitu. Maka termasuk, karena setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian miliki, yang kalian kuasai atau berada di tanggung jawab kalian. Kalau bukan pemimpin, bukan suami, bukan istri, bukan pembantu, tanggung jawabnya dia apa? Tanggung jawabnya dia adalah anggota badannya. Dirinya dia itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah anggota badannya itu digunakan untuk mengerjakan kewajiban dari Allah, atau malah sebaliknya dikerjakan untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua, nggak ada yang luput. Pemimpin, suami, istri, pembantu, bahkan anak-anak kecil, atau bahkan anak-anak yang sudah balik, walaupun terlihat kecil, kalau sudah balik dia akan bertanggung jawab terhadap dirinya, bertanggung jawab atas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an tuh apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami tutup, kami selesaikan tugas lisan. Nggak bisa bohong lagi. Yang di dunia tukang bohong, tukang dusta,
banyak tukang bohong di sini nih. Anak kecil-kecil nih pintar bohong semua nih. Anak kecil-kecil nih. Nah, di sini bisa les, bisa bohong, bisa dusta, maka apa namanya nanti ditutup lisannya, nggak bisa ngeles lagi, nggak bisa bohong lagi, nggak bisa bela diri lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangannya bicara, tangannya yang mencuri kemarin selamat bakal bicara, tangannya yang apa namanya berbuat dosa kemarin bisa ngeles, bisa bohong, nanti nggak akan bisa bohong lagi. Tangannya yang ngaku, saya dipakai buat mencuri, saya dipakai buat nyolong, buat ini, buat itu, ngambil haknya orang, buat apa namanya ngetik, ngatain orang, begitu. Kalau sekarang bisa kita ngeles, kamu itu kemarin apa namanya pasang status buat ngatain saya kan? Oh enggak, saya cuma pasang status saja, begitu. Bisa ngeles, tapi nanti di akhirat nggak bisa ngeles. Tangannya wa tasyhadu arjuluhum, kakinya juga bakal bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kakinya dipakai buat kemana? Buat jalan, buat ngider, buat ke masjid, apa buat ke majelis taklim, apa buat ngider-ngider doang, begitu. Apa namanya bakal dimintai pertanggungjawaban. Terus lagi Al-Quran bilang, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Diawali ini ayat dengan alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Al-ghaqum, menyibukkan, syawalakum, telah menyibukkan kamu, alhaakumut takatsur, apa? Bangga-bangga, nyohor, hidupnya sibuk dengan nyohor. Nyohor apa ya? Nyohor sama dirinya yang pintar banget, atau nyohor sama dirinya yang kekar banget, nyohor sama dirinya yang ganteng banget, nyohor sama dirinya yang putih banget, nyohor sama dirinya yang tinggi, nyohor sama dirinya yang mancung, nyohor sama dirinya yang kaya. Ini gak ada semua sama kita ini, mancung, tinggi, putih, gak ada semuanya. Nyohor dirinya yang rambutnya bagus, terus lagi apa? Yang badannya bagus. Nyohor terhadap dirinya apa namanya yang punya istrinya apa namanya cantik, suaminya ganteng, suami istrinya kaya, suaminya kaya, berbangga. Nyohor lagi terhadap anak-anaknya yang kaya-kaya, terhadap anak-anaknya yang sukses-sukses, terhadap anak-anaknya yang apa namanya pintar-pintar, nyohor terhadap kendaraannya. Walhasil berbangga dengan apa yang dia miliki. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia cari, dia pengen tujuan hidupnya cuma pengen bangga-banggain sama orang, sama tetangganya punya anak lulusan SMA, anak saya harus S1 biar bisa bangga sama depan dia. Soalnya gue gede banget lagunya dia, anaknya lulus SMA udah senang banget, biarin ya anak gue nih besok lulus S1 gue bangga-banggain juga. Ntar yang SMA lulus S1 anaknya pengen juga, hidupnya cuma pengen membangga-banggakan, begitu. Nggak salah orang belajar sampai S1, S2, S3 sampai selesai, sampai setinggi-tingginya sukses, nggak ada yang salah sukses, cuma yang salah tujuannya dia untuk berbangga-bangga. Al-Quran larang tuh wala tamshi fil ardi marha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablugha jibala tula. Di ayat yang lain, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. La tamshi fil ardi marha,
jangan betatang betenteng kalau jalan di muka bumi. Bahasa kitanya begitu dah. Jangan betatang betenteng, jangan bergaya, jangan sombong-sombong amat jalan di muka bumi. Karena engkau tidak akan bisa menembus langit, menembus bumi, dan engkau tidak akan bisa mencapai langit. Begitu. Di ayat yang lain Allah nggak senang namanya orang yang betatang betenteng. Gayanya tengil kalau kata orang sekarang. Begitu. Jadi apa namanya, dia sibuk cuma untuk bangga-bangga diri. Tujuan hidupnya biar bisa membanggakan diri dari orang lain, membanggakan dirinya dari orang lain. Nah ini kan kita banget nih, baru ada nih. Tadi ganteng, tinggi, tampan, kaya nggak ada tuh. Nah, kalau bangga-bangga kita banget nih, orang Betawi kan suka nyohor doang. Sampai ada apa? Biar tekor asal kesohor tuh, sampai ada tagline-nya, sampai ada apa tagline bahasa Indonesia-nya, sampai ada apa namanya jargonnya. Nah, biar tekor asal kesohor, biarin banget, yang penting tetap keren kelihatannya. Begitu. Jadi alhaqumut takasur. Nanti sadarnya kapan? Sadar hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur. Ternyata nggak ada gunanya bangga-banggain harta. Ternyata nggak ada gunanya bangga-banggain anak, bangga-banggain kendaraan, bangga-banggain rumah, bangga-banggain segala macam. Hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kita bakal tahu nanti. Terus lagi apa? Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Begitu. Jadi apa namanya? Dibikin lalai dengan menyibukkan diri untuk berbangga-bangga. Nanti makanya Nabi bilang tuh, Bani Adam nggak akan merasa kenyang. Dia ketika dia punya satu gunung emas, dia pengen gunung yang kedua. Punya 2 gunung emas, dia pengen 3 gunung emas yang dia miliki. Pengen kaya, lupa buat ibadah. Sampai kapan? Sampai mulutnya penuh dengan tanah. Kata Nabi SAW, sampai masuk kubur. Kalau masuk kubur kan mulutnya penuh dengan tanah, ketimbun sama tanah. Baru sadar, oh kenapa itu duit banyak-banyak agak disedekahin, kenapa itu duit banyak-banyak enggak dititipin namanya orang-orang miskin, enggak dititipin sama orang-orang yang butuh, enggak dititipin sama majelis taklim, sama masjid, sama musola. Begitu. Tapi namanya orang-orang dulu tuh, mereka ketika mereka memberikan hartanya kepada orang lain, mau di masjid, mau di musola, mau ngasih orang yang memerlukan ataupun siapapun dia kasih, yang bilang terima kasih adalah orang yang ngasih. Yang ngasih dia yang terima kasih. Kenapa? Sebab dia merasa dibantu sama orang itu. Orang itu bawain hartanya di akhirat. Nanti di akhirat bakal kekal abadi. Yang abadi yang itu yang kita kasih buat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita makan habis, yang kita pakai rusak. Yang kita punya sampai kita mati jadi milik orang. Kata Nabi SAW, bakal jadi milik orang. Siapa? Milik anaknya. Milik jadi milik anaknya, bukan milik dia lagi. Yang dia bawa nggak ada, kecuali yang dia sedekahin, kecuali yang dia keluarin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru itu adalah yang kekal abadi. Jadi kita kalau lagi ngasih orang, ngasih sedekah, ngasih infak, ngasih ke orang, bantuin orang, memberi kepada orang yang butuh, begitu, pada hakikatnya kita lagi nitip sama dia. Dia bawain nanti di akhirat. Dibawain nanti di akhirat kita punya harta banyak, sebabnya kita suka sedekah. Makanya di Al-Quran juga disebutin orang yang suka nyolong, suka maling, suka ngambil hartanya orang, haknya orang, nanti bakal dia bawa, dia bokok apa yang fima qalla alaih, apa yang dia curi. Dia curi 1 juta, dia bawa duit 1 juta.
nyuri motor, dia bawa tuh motor yang digendong. Dia nyolong mobil, dia bawa mobilnya. Nyolong tanah, dibawa tanahnya. Nah, tanah kan semeter, kecil tanah semeter. Tapi itu tanah dihitung 7 lapis ke bawah, 7 lapis ke atas. Nah, tanah semeter kecil kelihatannya, enteng tanah semeter. Tapi dihitungnya 7 lapis ke bawah, 7 lapis ke atas. Jadi hak milik itu 7 lapis ke bawah, hak miliknya seseorang. Di atas hak miliknya orang juga. Hak miliknya dia. Kalau dia punya tanah semeter sampai langit, ini sampai bawah. Jadi di bawah dan itu baru semeter. Bagaimana kalau 100 meter? Bagaimana kalau sehektar? Bagaimana kalau ratusan hektar? Waliyadzubillah, naudzubillah. Alhasil, setiap orang bertanggung jawab terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah selebrasi aja duluan. Belum lebaran, tenang. Udah mau selebrasi aja ini. Tangkap aja, tangkap. Pegang. Dia heboh sendiri tuh. Ya. Ini coba Ilyas, tangkap Ilyas. Ayo tangkap Ilyas, pegang. Yes. Ayo, ini jalan itu lihat tuh. Geraknya begitu. Bikin ini. Ayo tangkap. Pakai mulut tangkapnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau tanya boleh. Satu. Depan. Ayo tangkap cepat. Udah nggak usah pakai itu kan? Iya. Jangan dipencet. Jepit pakai hidung. Iya, senyum. Iya. Iya, cantik. Kalau ada mau tanya, ada. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya kan nyuci nih di rumah, sering dapat duit.